bersyukur kepada Allah, kita sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Dan hari kita kembali sejenak mendengarkan kajian-kajian subuh yang insyaallah disampaikan oleh Dr. Abu Yunus dari setelah kajian daripada beliau, maka kami akan buka sesi tanya jawab jika jamaah ada yang kurang dimengerti. Kepada Abu Yunus, Abu silakan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk bagian akhir dari materi penyelenggaraan jenazah, yaitu takziah dan ziarah kubur. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza akhahu fi musibatin kasahullahu min hulalil yaumal qiyamah." Orang yang melakukan takziah kepada saudaranya karena ditimpa satu musibah, maka orang tersebut Allah akan pakaikan kepadanya sepasang pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Jadi takziah itu hukumnya sunnah selama 3 hari, mulai daripada jenazah dikuburkan. Laki-laki mentakziahi laki-laki, perempuan mentakziahi perempuan. Artinya kalau keluarga yang ditinggalkan perempuan, maka yang mentakziahnya juga perempuan. Kalau keluarga yang ditinggalkan laki-laki, maka yang mengunjunginya juga laki-laki. Takziah arti dasarnya adalah menghibur. Menghibur dengan menyampaikan pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya siapa yang bersabar atas musibah yang Allah berikan, Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik. Ketika Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu meninggal, suami beliau yaitu Sayyidina Abu Talha, Sayyidina Abi Salamah, maka Nabi SAW datang kepada Sayyidatina Ummi Salamah mengatakan, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma akhlifni khairam min. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya milik Allah. Ya Allah, tolong gantikan untukku yang lebih baik darinya. Maka kata Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, menurut saya tidak ada yang lebih baik daripada Abi Salamah, suami beliau. Almarhum suami beliau, kata beliau Sayyidatina Ummi Salamah, saya melihat tidak ada yang lebih baik daripada almarhum suami saya. Dan inilah ciri-ciri wanita soleha. Dia memberikan pengkhidmatan, pelayanan yang sempurna kepada suaminya, sehingga dia tidak melihat ada orang yang lebih baik dari suaminya. Mungkin orang yang lebih kaya daripada suaminya banyak, orang yang lebih tampan pada suaminya banyak, tapi orang yang lebih baik dari suaminya, kata Sayyidatina Ummi Salamah, enggak ada menurut beliau. Tapi karena Nabi perintahkan baca doa tersebut, maka saya baca juga.
Alhamdulillah, kata Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, betul-betul Allah ganti yang lebih baik pada Abi Salamah, yaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika selesai habis masa iddah daripada Sayyidatina Ummi Salamah, beliau langsung dilamar oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Nabi lebih baik pada daripada Sayyidina Abi Salamah radhiyallahu an. Tapi karena beliau tidak kebayang akan menjadi istrinya Rasulullah. Tapi karena mendapatkan perintah dari Nabi, bahasanya bacalah doa tersebut, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, begitu juga kalau hilang kendaraan, baca doa, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Meninggal seorang anak, kita baca doa tersebut, Allah akan ganti yang lebih baik. Seperti yang terjadi dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir membunuh seorang bayi yang membuat tanda tanya bagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir katakan, ini kalau dewasa bisa bikin orang tuanya kafir, bisa bikin orang tuanya jadi murtad. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya perkara yang diberikan oleh Sayyidina Muhammad SAW sudah lengkap. Hanya saja keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi itu belum sempurna. Tapi kalau seperti yang dilakukan oleh daripada Sayyidina Ummi Salamah, kata beliau, saya tidak tahu yang lebih baik daripada suami saya, tapi karena Nabi suruh saya baca, ya betul digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suami, yaitu yang lebih baik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara materi, diantara yang mesti disampaikan oleh orang yang mentakziahi kepada orang ditakziahi, yaitu menghiburnya. Tentu ada di sebagian waktu kita tidak bisa mesti bicara seperti itu. Kalau sekiranya ada seseorang yang baru saja meninggal suaminya atau meninggal istrinya, kita sampaikan materi ini di hadapan mertuanya, ini kan bikin masalah. Jadi disampaikan empat mata misalnya, menghibur. Maka perlu perempuan bertemu dengan perempuan, laki-laki bertemu dengan laki-laki. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu inti daripada takziah. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tidak ada lagi takziah. Nah, bagaimana hukum melakukan kenduri arwah? Di sini ada kenduri arwah, Pak. Mendoa, dihidangkan makanan menuju hari 40 hari, 100 hari. Nah, apa hukumnya? Ini bukan adat sebuah provinsi, tapi sudah merata di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya mereka katakan itu sesat. Mereka katakan itu tidak ada dalilnya. Mereka katakan Nabi tidak pernah melakukannya. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pahami secara jelas apa alasan mereka melarang. Alasan mereka melarang adalah ketika meninggalnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di dalam sebuah pertempuran, dan dia adalah sepupu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ja'far meninggal dunia, kata Nabi kepada tetangga-tetangga Sayyidina Ja'far, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Tolong kalian tetangganya Ja'far bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far karena keluarganya sedang bersedih. Dia tidak kepikiran buat makanan, nanti mereka enggak makan. Ini perintah Nabi kepada tetangga keluarga Sayyidina Ja'far radhiyallahu taala anhu. Nah, berdasarkan hadis tersebut mereka katakan begini, Nabi suruh bikin makanan, buat makanan kepada tetangga orang meninggal, lalu dihantarkan ke rumah orang yang meninggal. Bukan orang yang meninggal buat makanan untuk orang datang. Nah,
Itu dasar mereka yang mereka sampaikan, sehingga mereka katakan kalau ada orang yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia buat makanan, lalu mengundang orang datang ke rumah, itu sesat, itu bid'ah, itu bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh kita cermati secara baik-baik supaya tidak mudah menuduh orang lain sesat. Bagaimana? Apakah perintah kepada seseorang itu memiliki muatan larangan untuk yang lain? Pahami lagi bahasanya, apakah perintah kepada seseorang itu menunjukkan larangan pada orang lain? Tidak. Itu pemahaman yang cerdas. Tidak. Apabila kita katakan kepada anak kita, mandilah kamu, kepada anak yang dewasa, apakah perintah untuk mandi kepada anak dewasa itu adalah larangan anak yang kecil enggak boleh mandi? Tidak. Nah, begitulah pemahaman hadisnya. Apabila Nabi perintahkan tetangga Sayyidina Ja'far buat makanan, itu bukan mengandung larangan kepada Sayyidina Ja'far buat makanan, kepada keluarga Sayyidina Ja'far buat makanan. Apabila Nabi perintahkan buat makanan kepada tetangga orang yang meninggal dunia, perintah itu tidak memiliki muatan larangan kepada yang meninggal. Jadi mereka memahami itu larangan. Kan aneh cara berfikirnya. Sehingga menyimpulkan hukum tidak bisa secara logika, melainkan menurut timbangan usul fiqh yang sudah dibuat oleh para ulama. Jadi para ulama katakan larangan kepada seseorang itu, perintah kepada seseorang bukan berarti larangan untuk orang lain. Perintah buat makanan untuk tetangga bukan berarti larangan buat makanan untuk yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kalian kepada pengampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada surga yang disediakan, yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Orang yang bisa menginfakkan hartanya ketika senang, ketika anaknya lahir dia buat akikah, dan bisa menginfakkan hartanya ketika sedih, yaitu ketika keluarganya meninggal dunia, dia tetap juga membuat hidangkan makanan untuk orang yang datang. Dia bisa menginfakkan hartanya ketika sehat, bisa juga menginfakkan harta ketika sakit, bisa menginfakkan harta ketika kaya, bisa menginfakkan harta ketika miskin. Itu dikatakan orang-orang bertakwa oleh Allah dalam Al-Quran. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, berarti keluarga-keluarga yang membuat makanan hidangan pada hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-40, hari yang ke-100, hari yang ke-110, sesuai dengan daerah tempat masing-masing, dibuatlah makanan oleh keluarga tersebut, diundang orang datang niat bersedekah. Itu dikatakan perkara sesat, sangat bertentangan dengan ayat yang kita katakan tadi. Nah, sangat-sangat bertentangan. Karena Allah mengatakan itu orang bertakwa. Orang-orang yang menginfakkan harta ketika senang. Walimah, anaknya menikah dia infakkan harta, bikin hidangan. Anaknya lahiran hari ke-7 dia bikin hidangan. Meresmikan kedai baru dia bikin hidangan. Naik rumah baru dia bikin hidangan. Keluarganya meninggal pun dia bikin hidangan. Allah katakan dia orang bertakwa. Sementara mereka yang baru muncul belakangan ini mengatakan itu sesat. Allah bilang takwa, dia bilang sesat. Kenapa? Karena hanya berpatokan kepada hadis secara tekstual.
berpatokan kepada dalil yang ada secara teks. Kalau enggak ketemu teksnya, dia bilang sesat. Sementara Al-Quran masih melindungi perbuatan tersebut. Itu dikatakan oleh Al-Quran orang yang bertakwa karena bisa berinfak waktu senang dan susah. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pula karena adat istiadat. Kita buat ini sebetulnya uang enggak ada, tapi mesti dibuat juga. Kalau enggak dibuat malu dengan tetangga. Apa kata orang kalau keluarganya meninggal seperti kucing meninggal, tidak ada doanya. Nah, kalau sekiranya dia buat karena faktor orang lain, ya jelas haram. Jelas haram. Jadi bukan itu saja yang haram. Sedekah karena faktor orang lain juga haram, solat karena faktor orang lain juga haram, berhaji faktor orang lain juga haram. Tapi setelah dia buat, sebetulnya dia tidak punya uang, lalu dia berhutang. Setelah berhutang, kakeknya meninggal dunia, dia bikin kenduri arwah, berhutang. Lepas tu neneknya meninggal dunia, berhutang lagi. Kata dia, nih hutang kakek belum lunas, ini nenek dah meninggal lagi. Jadi kalau itu dasarnya memang haram. Haramnya bukan karena kenduri arwahnya, haramnya karena menyebut-nyebut kebaikannya. Allah katakan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerimanya. Kalau sekiranya dia bantu anak yatim dengan cara seperti itu, haram juga. Kalau dia lakukan ibadah haji seperti itu, haram juga. Ini gara-gara haji tahun kemarin nih bangkrut usaha saya sekarang. Itu juga haram jadinya. Jadi bukan masalah kenduri arwahnya, tapi masalah disebut-sebut. Bukan masalah kenduri arwahnya, tapi masalah melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu betul-betul melakukan karena Allah, niatnya untuk apa? Pertama, niatnya supaya hidangan yang dibuat bisa dimakan oleh orang datang, pahalanya kita niatkan kepada yang meninggal. Tidak ada masalah. Sepakat para ulama mengatakan pahala orang hidup sampai kepada orang meninggal dunia. Niatnya membacakan Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila kita bacakan Al-Quran niatnya untuk orang meninggal dunia, pahalanya tidak sampai kecuali setelah ditutup doa setelahnya dengan lafaz diantaranya Allahumma balligh wa ausil misla sawi ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa min surati Yasin min suratil Fatihah wa mahallalnahu min la ilaha illallah ila ruhi fulan bin fulan. Jadi sampai pahalanya karena doa yang ditutup di akhirnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa hukumnya kenduri 7 hari, apa hukumnya kenduri 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Jadi hukum dasarnya dianjurkan karena itulah bagian daripada sifat orang-orang bertakwa, tapi perlu kita jaga niat bukan karena tradisi, bukan karena malu dengan keluarga, dan tidak kita sebut-sebut kalau sampai terlibat hutang setelahnya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan takziah 3 hari. Lebih pada 3 hari tidak boleh takziah. Tapi kalau tujuannya seperti tadi, mengirimkan pahala dan sebagainya, itu tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Walaupun Nabi tidak pernah buat, sahabat tidak pernah buat, karena masih terpayungi dengan ayat yang kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ziarah kubur. Nah, ziarah kubur seperti hadis yang pernah kita sampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dulu pernah melarang kalian daripada ziarah kubur, fal ana fazuruha, kalau sekarang ziarahilah kubur, fa innaha tuzakkirukumul akhirah, ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Namun ziarah kubur dan mengantarkan jenazah ke perkuburan
ini tidak dianjurkan untuk para ibu-ibu. Nah, mengantarkan jenazah perkuburan, apakah jenazah anak kandungnya atau jenazah suaminya, wanita hanya melepas sampai di depan pintu rumah saja. Tidak dianjurkan datang ke kuburan lalu melihat pemakaman. Tapi kalau ziarah kubur yang dimasukkan adalah ziarah kubur orang-orang soleh, ziarah kubur para wali, ziarah kubur orang-orang taat, ziarah Nabi, kubur Nabi SAW, ini laki-laki dan wanita dianjurkan. Tapi kalau ziarah kubur keluarga, ziarah kubur keluarga setelah beberapa masa yang panjang, kalau dia datang ke pekuburan tersebut dia tidak lagi menangis, maka boleh hukumnya. Tapi kalau baru-baru jangan, atau mengantarkan jenazah pada awalnya jangan, karena wanita itu tidak bisa tahan melihat musibah atau menerima musibah yang sedang terjadi di hadapannya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi secara umum ziarah kubur disunahkan bagi laki-laki kapan saja, bagi perempuan dengan catatan dia tidak bersedih ketika ziarah kubur tersebut. Mungkin dia ziarah kubur suaminya, dulu waktu mengantarkan ke pemakaman dia tidak hadir, tapi setelah setahun 2 tahun sedihnya tidak ada lagi, pada saat itulah dia dianjurkan untuk ziarah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ziarah kubur, kata ulama, pertama mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafun wa nahnu tabi'un wa inna insyaallah bikum lahikun, atau yang ringkas assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Kemudian selepas itu kita berdiri di kubur tersebut dengan jarak yang biasa kita berkomunikasi dengan dia di dunia. Dengan jarak berdiri sejarak kita berkomunikasi dengan orang tersebut di dunia. Kalau sekiranya kita ziarah kubur teman orang tua, orang tua teman, nah ketika kita berkunjung ke rumah teman tersebut, berapa jarak kita dengan orang tua teman itu, maka sejarak itulah kita datang ke pemakamannya. Kalau dia duduk di samping kubur ibunya, kita akan berdiri jauh di belakang. Seperti kalau kita temani orang tua, temani teman kita menjenguk orang tuanya yang sakit di rumah sakit, tentu anaknya akan merapat kepada orang tuanya, kita akan jaga jarak. Nah, seperti itulah kita memposisikan diri ketika ziarah kubur. Nah, seperti itulah kita memposisikan diri pada ziarah kubur. Itu rahasianya kenapa di antara sebahagian kaum muslimin yang datang ke Makkah dan Madinah, diberikan jarak oleh Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengan makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana dia punya mahabbah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terlalu dekat dan cintanya, maka kadang-kala bisa diizinkan untuk masuk kepada makam Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang yang tidak tahu menau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merapat. Paling dia jauh dijaga jarak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa mendekat ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ziarahnya kita kepada orang-orang yang kita ziarahi, kita akan berdiri sejauh dan sedekat apa kita hidup dulu di dunia. Maka kalau ziarah hanya ziarah makam Wali Songo misalnya, maka kita enggak boleh terlalu dekat dengan jarak yang agak jauh, karena mereka adalah para ulama-ulama. Kalau kita duduk di dalam satu majlis, tentu kita tidak sedekat itu. Nah, begitulah posisi kita berdiri menjaga adab dengan siapa yang kita ziarahi. 3 ziarah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ziarah mengangkat kepala ke makam Sayyidina Rasul, tapi kita ziarah dan menundukkan pandangan mata, dan menundukkan sedikit kepala, rasa hormat dan ta'zim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menziarahi suatu kubur, kalaulah yang menziarahi itu pernah kenalan dulu di dunia, maka pada saat menziarahi orang itu pun dikenalnya. Tentu orang yang kita ziarahi itu dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ziarahi orang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sekenal apapun datang menziarahinya, tentu dia tidak akan bisa melayani karena dia sibuk dengan penyiksaan. Dalam hal ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ada dua penyebab besar pada azab kubur. Satu adalah namimah, mengadu domba. Yang kedua adalah tidak hati-hati ketika buang air kecil. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira penjelasan penutup materi tentang penyelenggaraan jenazah dari awal sakit, bagaimana kita menangani dan mendapatkan husnul khatimah, kemudian sampai kepada ziarah. Kalau ada yang kurang nanti kita tambahkan, untuk sementara cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan insyaallah. Baik, jemaah sekalian, daripada tanya beliau mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang takziah tadi Ustaz. Biasanya di kampung saya ini ada kebiasaan orang kalau meninggal itu tetangga itu akan membawa beras, cuma bukan untuk disumbangkan. Mereka datang ke tempat orang yang meninggal, terus pulangnya mereka bawa beras yang sudah dimasak itu, sudah jadi nasi. Sekalian dibawa, dikasih sama bapaknya. Itu orang yang takziah seperti itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bawa beras tanpa orang takziah, pulangnya bawa nasi. Dari beras yang sama atau beras yang lain? Nah, Masya Allah. Kalau sekiranya niat dia datang membawa beras lalu memberikannya dan dibawa lagi, kalau itu ada hadis yang mengatakan man ada fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ih atau kama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengambil kembali pemberian yang diberikan itu sama dengan anjing yang menjilat muntahnya. Orang yang mengambil kembali pemberian yang diberikan sama dengan anjing menjilat muntahnya. Maka sepakat ulama mengatakan mengambil pemberian yang pernah kita berikan hukumnya haram. Kecuali kalau kita beri kepada anak. Kalau seorang ayah memberi kepada anak, kemudian anaknya tambah bandel misalnya, maka diambil pemberiannya, itu enggak ada masalah. Kemarin rajin belajar, dibelikan motor. Setelah belikan motor malah enggak sampai pendidikannya, diambil motor oleh orang tua. Anak bacakan hadis, man ada fi hibati kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Wahai bapak, orang mengambil kembali pemberiannya sama dengan anjing menjilat muntahnya. Nah, kata orang tua, itu hadis bukan untuk saya, hadis untuk yang lain. Kalau bapak, ibu boleh saja mengambil kembali pemberian yang diberikan pada anak. Nah, kalau sekiranya beras yang kita bawa itu, beras itu pula yang dibawa pulang, masuklah dia dalam bab tadi. Tapi kalau tidak, niatnya bukan untuk memberi, niatnya cuman untuk masak ramai-ramai, kemudian nggak jelas, dia iuran beras, kemudian masak di rumah orang meninggal dunia, menghiburnya supaya dia terhibur.
kemudian maka ramai-ramai, lalu sisanya dibawa pulang. Itu kalau hanya itu sekedar tradisi dan tidak termasuk seperti yang kita bahas tadi, maka nggak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas barang yang kita bawa itu yang kita bawa balik, masuklah dia dalam kategori hadis tadi. Tapi kalau nggak pasti, yang jelas kan saya bawa beras tadi, bawa pulang kan nggak beras dan nasi, mungkin nasi dari kawan yang lain. Kalaupun itu ditinggalkan, ini nggak akan kemakan oleh orang tua rumah, pasti jadi basi. Lalu dibagi-bagi dibawa pulang, itu tidak ada masalah. Jadi yang datang membawa beras dapat pahala, yang pulang membawa nasi, yang meninggal pun dapat pahala, insyaAllah. Mungkin masih ada lagi jamaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ziarah kadang-kadang kita membawa air, kemudian kita siram tadi atas kuburan, atau mungkin dengan bunga. Kira-kira ini gimana? Dan juga anjuran kita berziarah kubur itu sebenarnya setahun sekali atau berapa hari sekali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ziarah kubur, kita bawa air, lalu kita siram di atas kubur. Ini disebut dengan fi'lul hasan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai berdoa dengan sikap, berdoa dengan perbuatan. Maka ketika kita siramkan air, apa tujuannya? Apa niatnya? Niatnya adalah, wahai Allah, sebagaimana air ini membasahi bagian atas daripada pemakaman ini, maka curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada jenazah yang ada di dalamnya. Itu bagian daripada fi'lal hasan, dengan syarat airnya bukan air yang dibeli mahal. Air biasa, dibawa air keran dari rumah disiram. Tapi kalau dibeli air aqua botol disiram segitu, itu masuk kategori mubazir. Jadi dia kenanya dari mubazirnya, bukan karena menyiramnya, tapi caranya salah. Maka kalau caranya salah, caranya kita betulkan, bukan ibadahnya kita tutup. Nah, mereka mengatakan tidak boleh ziarah kubur, karena dia ziarah kubur mereka berdoa minta ke kubur. Betulkan cara ziarah kuburnya, jangan ziarah kuburnya yang diharamkan. Nah, begitu juga menyiram. Kalau kita pakai air yang tidak bernilai, hanya air keran, kita bawa di rumah lalu kita siram, dan itu bagian sesuatu yang dibenarkan oleh agama, karena Nabi sendiri itu sering bertafaul dengan perkara-perkara baik. Datang satu orang, ditanya, kamu dari suku mana? Dikatakan, kami suku Ghifar. Kata Nabi SAW, ghafarallahu lana. Ghifar itu kan pengampunan maknanya. Jadi dengan datangnya orang suku pengampunan, semoga kita diampuni oleh Allah. Siapa nama kamu? Yasir. Oh, Yasir itu kan artinya kemudahan. Dengan datangnya Yasir, supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk fi'lal hasan. Nah, begitu juga kalau sekiranya seseorang beli mobil atau beli motor second, kemudian sudah ada plat nomornya. Jadi dari sekian plat motor second yang ada, dia cari plat nomornya yang bagus, 379 misalnya. Nah, dibeli yang itu, tujuannya apa? Fi'lal hasan. Kenapa fi'lal hasan? Supaya rezekinya meningkat, 379. Itu tafaul, dibolehkan. Tapi kalau dia sudah beli mobil, kemudian ketemu plat nomornya 321 atau 971, akhirnya usahanya bangkrut nih gara-gara mobil ini nih. Itu juga haram. Itu namanya pesimis. Nabi tidak menyukai pesimis.
Nah, Nabi tidak menyukai pesimis. Jadi kalau mengkaitkan sesuatu keberkahan dengan sesuatu juga tidak boleh. Tapi melihat kondisi yang baik lalu kita optimis dengan sesuatu yang baik itu hukumnya dianjurkan. Nah, menyiram air di atas perkuburan itu bagian dari fi'lal hasan yang dibenarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menabur bunga. Menabur bunga ini diambil dalilnya daripada pelepah kurma yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dua kubur orang yang sedang disiksa. Seperti hadis yang sudah sering kita sampaikan, Nabi melewati dua buah kubur. Dua kubur ini sedang disiksa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu disiksa karena namimah, satu disiksa karena tidak hati-hati dan buang air kecil. Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancapkan di atas kubur tersebut. Selagi pelepah ini basah, maka dia mendapatkan keringanan azab di dalam kubur karena tasbih dari pelepah kurma tersebut. Tapi kalau kita tabur bunga, itu basahnya berapa hari? 2 hari, 3 hari, sudah kering dia. Dan kalaulah bunganya harganya mahal juga, terlibat lagi kita dengan mubadir. Nah, supaya sebaiknya jangan bunganya yang ditabur, tapi beli bibit bunga 2 buah yang agak murah itu, kita tanam di bagian kepala satu, bagian kaki satu. Itu lebih baik. Tapi kalau yang ditabur adalah bunga yang tidak bernilai atau harganya yang tidak terlalu mahal, seimbang kira-kira dengan zikir yang dihasilkan daripada bunga tersebut, enggak ada masalah. Tapi kalau harga bunganya mahal, orang itu kena hukum dari hukum mubazirnya, bukan daripada menabur bunganya. Menabur bunga itu jelas nasnya kepada pelepah kurma. Kenapa Nabi ngambil pelepah kurma? Karena pelepah kurma enggak perlu dibeli dan tahan basahnya pun lama. Maka Nabi sabdakan, Allah akan ringankan azab bagi penghuni 2 kubur ini malam yaibas. Riwayat hadisnya selama pelepah kurma itu tidak kering, insyaallah. Lama ziarah kubur, masya-Allah. Lama ziarah kubur, satu riwayat pernah dikatakan begini, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, pada malam nisfu Sya'ban saya meraba-raba Nabi hilang di tempat tidur. Saya waktu itu suuzan, jangan-jangan Nabi pindah ke rumah yang lain. Kemudian saya cari-cari di mana Rasulullah. Akhirnya saya keluar rumah dan saya sampai berjalan ke kuburan Baqi', pekuburan di kota Madinah. Ternyata Nabi melakukan ziarah kubur di malam hari pada malam nisfu Sya'ban. Ketika Rasulullah mendengar gerak-gerik saya, kemudian saya mengetahui itulah Rasulullah, maka dengan ketakutan saya berlari duluan ke rumah supaya tidak ketahuan mengikuti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi pun datang dan Nabi masih mendengarkan sesak nafas saya. Lalu Nabi sabdakan, wahai Aisyah, kamu kira saya mengkhianati kamu malam ini dengan pindah ke rumah yang lain? Kata Nabi SAW, tidak, saya tiada ziarah kubur. Jadi kalau melihat riwayat tersebut, Nabi ziarah kubur di malam nisfu Sya'ban. Nah, berarti kalau nisfu Sya'ban di malam ya, bukan siang. Malam-malam udah selesai tidur jam 12. Pergi ziarah kubur di situ. Itu lebih mengingatkan kepada akhirat. Nah, kalau kita mengingatkan ke hantu. Nah. Jadi riwayatnya Nabi ziarah kubur nisfu Sya'ban, dan ada riwayat yang kita bacakan tadi itu tidak ada jangka waktu. Ada riwayat mengatakan sunnah ziarah kubur itu pada pagi hari Jumat. Juga ada ziarah kubur ketika kita lewat kapan saja. Kita lewat di jalan, misalnya ada kuburan di pinggir kiri kanan jalan, kita disunahkan untuk berhenti sejenak atau mempelankan kendaraan dan ucapan Assalamualaikum ya ahlad diyar, kirim Al-Fatihah. Nampak kubur lagi di jalan, kita ucapkan Assalamualaikum, kirimkan Al-Fatihah. Harapannya adalah sebanyak kita mengirimkan Al-Fatihah, sebanyak itu pula orang mengirimkan Al-Fatihah untuk kita nanti di akhirat. Jadi tidak ada batasan untuk ziarah kubur berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam setahun.
kira-kira hati ini sudah hampir lupa dengan mati, kira-kira terlalu sibuk dengan dunia, tidak khusyuk lagi dalam ibadah, di saat itulah kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Bahkan salah satu ulama yang dikatakan ulama majzub, maaf, orang yang dikatakan gila, yaitu yang disebut dengan Bahlul. Beliau kalau menasihati Harun ar-Rasyid itu cukup di pohon. Beliau berada di atas pohon menjadi mainan anak-anak. Kalau Harun ar-Rasyid lewat, dia nasihati. Sampai Harun ar-Rasyid menangis ketika nasihat disampaikan. Pada saat itu ditawarkanlah sejumlah uang kepada si orang yang dikatakan gila tersebut. Apa kata dia? Apakah kamu kira Allah cuma mengingat kamu, tidak mengingat saya? Dan dia sering tinggal di perkuburan. Nah, rumahnya di dekat kubur, tinggalnya di sekitar kuburan. Jadi itu tergantung dengan kondisi hati kita. Kapan kita lupa dengan dunia, maaf lupa dengan akhirat, kita dianjurkan untuk ziarah kubur, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Ustaz, cara untuk buang air kecil. Kalau mau itu banyak yang orang siksa di air. Kemudian gara-gara buang air kecilnya salah begitu Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Di dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu cara yang dianjurkan oleh para ulama untuk menaikkan buang air kecil yaitu dengan bertekan di atas kaki kiri. Jadi posisi kita bukan bertekan di atas kedua kaki, tapi berat badan kita di kaki kiri kita. Ini bagi laki-laki. Kemudian selepas itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendehem. Mendehem yang dimaksudkan di sini bukan mendehem di tenggorokan. Kalau mendehem di tenggorokan itu dianjurkan ketika pintu WC-nya nggak ada kuncinya. Nah, ini kalau ada aba-aba orang datang kita mendehem, itu memberitahu ada orang di dalam. Tapi mendehem untuk membersihkan saluran buang air kecil adalah deheman yang keluar dari pernafasan perut. Jadi nggak bersuara dia, cuman angin kita pusatkan ke perut, setelah itu baru ditekan, gitu. Nah, tapi kalau mendehem itu nggak ada hubungannya dengan buang air kecil. Kalau mendehemnya di tenggorokan, nggak ada hubungannya. Tetap ada sisa buang air kecilnya itu nggak habis. Jadi mendehemnya dengan menekan angin, masukkan angin ke perut, pernafasan perut, kemudian ditahan, selepas itu ditekan ke bawah, langsung dia habis. Selepas itu disunahkan dalam sebuah hadis dikatakan natar. Natar itu dengan mengurut bagian saluran buang air kecil mulai daripada pangkalnya sampai kepada ujungnya. Kemudian ulama Hanafiyah menganjurkan kita untuk berdiri sejenak. Jadi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu setelah buang air kecil mereka enggak istinja langsung. Kalau Bapak Ibu pergi mazhab Pakistan misalnya India, dia akan berdiri dulu, berdiri duduk. Selepas itu baru dia mencucinya. Nah, kalau demikian adanya berarti kita perlu ada kain khusus untuk buang air kecil kalau di rumah kondisinya. Tapi kalau dalam perjalanan kita jaga saja supaya pakaian tidak kena percikan air kencing sendiri. Jadi bukan hanya hati-hati, itu cara yang diajarkan oleh para ulama, itu juga mesti hati-hati. Di samping itu juga kita harus hati-hati, jangan sampai ketika buang air kecil memposisinya ke tempat yang keras sehingga percikannya mengenai celana. Kalaupun mesti keras, maka celana harus disingkap, kemudian kita pastikan jangan ada percikan air kencing mengenai bagian kaki celana. Ini bagian kehati-hatian yang dianjurkan oleh para ulama. Nabi SAW mengajarkan sampai hal yang terkecil ini. Kata Nabi, carilah olehmu tempat yang lunak untuk sasaran buang air kecilmu. Sampai agama, sampai hadis bicara sampai seperti itu.
karena saking pentingnya. Carilah sasaran yang lunak untuk tempat kamu buang air kecil. Dan Nabi katakan juga, jangan kamu buang air kecil ke arah angin bertiup. Nah, sehingga kembali lagi percikannya ke badannya. Yang pada intinya dari hadis-hadis tersebut adalah kita pastikan air yang keluar tidak mengenai pakaian dan badan. Kalau mengenai badan dan pakaian mesti kita cuci. Yang kedua, air yang ada di bagian sisanya mesti dihabiskan. Itu saja standarnya. Bagaimana caranya kita bisa buat, bisa kita pastikan insyaallah. Ya Karim. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan masalah istinja ini, masalah kencing ini. Cuman yang tadi yang Ustaz sampaikan masalah duduk dengan berat badan di tempat pernikahan. Ke kaki kiri. Iya. Ke kaki kiri. Kenapa Ustaz? Khair insyaallah. Paham saya seperti itu kemarin. Saya ke kanan. Jadi badan itu makan ke kanan. Nanti saya mungkin nanti saya coba. Oke, insyaallah. Nanti siapa tahu dia mau saya ada. Baik, saya karena sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.